Menuju informasi berikutnya ya, Cikal dan pemirsa, jelang Lebaran peningkatan jumlah penumpang mulai terjadi di stasiun kereta cepat Wush. Terlihat penumpang memenuhi stasiun dan duduk mengantre jadwal keberangkatan menuju Bandung. Jumlah penumpang Wush meningkat dibandingkan pada hari biasa yang mencapai 18.000 orang. Sementara puncak kepadatan pemudik diperkirakan terjadi mulai 2 April hingga 11 April baik dari Halim menuju Bandung atau sebaliknya. Momen Lebaran ini kami memprediksi peningkatan penumpang akan terjadi lebih tinggi lagi pada saat H+2 setelah Lebaran. Dan saat ini pada saat momen Lebaran KCIC menyiapkan sebanyak 1.346 perjalanan KA secara total dan juga terdapat 808 ketersediaan tempat duduk untuk perjalanan kereta Wush di momen Lebaran ini. Ya, bukan hanya di Bandung saja ya, ini di stasiun Tugu Yogyakarta jumlah penumpang yang turun pada Jumat malam mencapai 10.000 orang. Dari data penumpang turun di stasiun Tugu Yogyakarta mencapai 10.000 penumpang, sedangkan yang berangkat mencapai 9.000 penumpang. Untuk seluruh stasiun Daop 6 Yogyakarta, penumpang yang berangkat mencapai 23.000 lebih dan kedatangan menembus 24.000 lebih penumpang. Selama angkutan Lebaran sejak 21 hingga 28 Maret, tercatat penumpang berangkat mencapai 161.000 dan penumpang yang datang sebanyak 163.000 penumpang. Dan sejauh ini pantauan tiket Lebaran sudah terjual sebanyak 333.000 tiket atau 83% dari kapasitas yang kami sediakan. Dan untuk arus baliknya sendiri kami prediksi masih di tanggal 6 April 2025 hari Minggu, di mana kami memproyeksikan akan memberangkatkan sekitar 24.000 pelanggan nanti. Kita memprediksi akan ada peningkatan 25% dibandingkan hari-hari biasanya di stasiun Tugu Yogyakarta. Ya, stasiun ramai, Bandara Juanda juga sudah mulai ramai oleh pemudik. Lebih dari 50.000 penumpang telah melakukan perjalanan melalui Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, jumlah ini melonjak dibandingkan hari biasa, hanya 35 hingga 38.000 penumpang. Diperkirakan puncak arus mudik di Bandara Juanda terjadi pada Jumat 28 Maret 2025. Rute terbanyak dari Bandara Juanda yakni tujuan Jakarta, Makassar, dan Balikpapan. Selain itu, dalam rangka merayakan Hari Raya Nyepi, sebanyak 32 penerbangan rute Surabaya, Bali, dan sebaliknya dari Bandara Internasional Juanda akan dihentikan selama 24 jam, terhitung pada Sabtu 29 Maret pukul 6 WITA dan akan kembali normal pada hari ini, Minggu 30 Maret pukul 6 WITA. Sedangkan untuk penerbangan lainnya dari Bandara Internasional Juanda tetap berjalan normal selama perayaan Nyepi berlangsung karena bersamaan dengan arus mudik Lebaran 2025. Sementara itu, pemudik juga memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jumat kemarin merupakan puncak arus mudik di Bandara Suta. Peningkatan jumlah penumpang pesawat mencapai 34%. Lebih dari 170.000 penumpang berangkat dan tiba di Bandara Suta. Adapun kota yang paling banyak dituju pemudik diantaranya Denpasar, Medan, Surabaya, Makassar, dan Padang. Presiden Prabowo Subianto menyatakan membayar zakat di bulan Ramadan penuh berkah, membantu mengurangi ketimpangan sosial. Sejalan dengan membantu perekonomian, ratusan penyandang disabilitas dan warga diberangkatkan tanpa biaya ke sejumlah daerah dalam program Mudik Gratis di Jakarta. Berikut liputan selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto membayar zakat melalui Basnas di Istana Kepresidenan. Penyerahan zakat dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara. Menurut Prabowo, saat ini masih banyak masyarakat yang mengalami masa sulit dan zakat dapat mengurangi ketimpangan sosial. Tentunya masih banyak saudara-saudara kita yang masih mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, berjuang untuk keberlangsungan hidupnya, mengatasi
keadaan yang kurang baik. Marilah kita berdoa buat mereka. Marilah kita ulurkan tangan buat mereka. Salah satunya adalah dengan berzakat, berinfak dan bersedekah. Sementara itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi umat, Kamar Dagang dan Industri melalui Kadin DKI Jakarta berkolaborasi dengan Masjid Istiqlal. Hal ini diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas. Nah, antara lain yang bisa kita kerjakan adalah menjadikan masjid ini sebagai sentra pemberdayaan ekonomi umat. Kami ingin bahwa ekonomi umat ini dicontohkan itu adalah yang paling benar berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita bisa berjamaah secara ekonomi, insya Allah umat akan sejahtera dan tentu masyarakat akan mendapatkan imbasnya dari hal ini. Di bulan Ramadan penuh berkah, 138 penyandang disabilitas netra mengikuti mudik gratis dengan tujuan kota-kota di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Mudik gratis bersama para penyandang disabilitas netra di wilayah Jabodetabek ini difasilitasi Pemkot Jakarta Timur dengan menggunakan 4 bus. Ya, alhamdulillah sih, tentunya senang ya. Dan karena kan mengingat kita tuh cari tiket itu sulit ya. Kita ada sulit, artinya itu sekarang harus antri dan lain-lain gitu. Dengan adanya kegiatan ini menurut saya ini bisa membantu teman-teman disabilitas khususnya tunanetra bisa berbahagia di kampung halamannya masing-masing. Sementara itu, untuk membantu ekonomi masyarakat, Menpora Dito Aryo Tejo melepas 10 bus mudik gratis yang membawa 500 orang menuju daerah-daerah di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ratusan pemudik ini berangkat tanpa biaya, diselenggarakan oleh kolaborasi utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad dengan pihak swasta Gilang Widya. Teman-teman kita ada ini juga sama, alhamdulillah kita terima kasih. Mungkin juga banyak juga pihak-pihak swasta juga yang bekerja sama-sama kita, membantu pemerintah, dan juga pastinya kita doakan semua yang mudik pulang ke kampung halamannya sehat, selamat. Kita di sini bersinergi dengan pemerintah, ingin membantu pemerintah bagaimana mudik di tahun ini kita mengurangi jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, baik motor ataupun mobil, sehingga pemudik bisa mudik dengan aman, dengan nyaman, dan juga sampai ke kampung halamannya dengan baik. Selain berangkat secara gratis, para pemudik juga dibekali uang saku sebagai tunjangan hari raya atau THR. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.